wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bahasa Indonesia apa Jawa Mas, Pak? Nan? Lalu bayangan kula niku masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ki cah nom-nom sedanten niku. Nan? Oh ngeten. Jawa mawon. Paham? Ibu-ibu paham mboten? Lah kok sakit jawab Jawa? Tiang Jawi napa tiang pundi? Oh nggih. Campuran. Yang satunya ingin belajar bahasa Jawa, satunya enggak mudeng bahasa Jawa. Berarti kita campuran saja. Ya. Banyak Jawanya apa Indonesianya? Oke. Okay. Bapak Ibu para jamaah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita berkumpul di salah satu tempat di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kita berkumpul di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Salah satu tempat yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, tentunya bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sehingga orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid,
betul-betul mencintai masjid, maka dia pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid, mencintai masjid, nanti di akhirat akan digolongkan salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa kandil kumandil dumateng masjid. Atini pun cemendel datang masjid, mu'allaq. Ya. Hatinya menempel di masjid. Sehingga ketika telah selesai mengerjakan ibadah di masjid, dia pulang ke rumah ingin kembali ke masjid. Karena ada sesuatu barang yang tertinggal yang paling berharga, yaitu hatinya. Ya. Itulah mengapa mereka selalu rindu kepada masjid. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan suatu bulan yang sangat istimewa, yang keistimewaannya tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Sampai di semua instansi kita lihat tertulis marhaban ya Ramadan. Anda pernah melihat marhaban ya Syawal, marhaban ya Dzulqa'dah, marhaban ya Dzulhijjah? Padahal bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi penyambutannya tidak seperti bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Karena memang bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, yang sampai para ulama salaf zaman dahulu mereka senantiasa menunggu kedatangannya. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa, kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alias apa? Mereka belum ingin mati sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Setelah mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka memaksimalkan waktu. Siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk qiyamul lail, hartanya diantar disedekahkan, waktunya diantar untuk qiraatul Quran. Banyak kebaikan yang mereka kerjakan. Setelah mereka keluar dari Ramadan, mereka takut amalnya gak diterima oleh Allah. Sudah semangat, sudah giat, tetapi mereka masih takut kalau puasanya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya gak diterima oleh Allah. Itu mereka.
Berbeda dengan kita. Terkadang kita itu keluar dari Ramadan seolah-olah merasa suci. Kita sudah suci lur. Ya. Kenapa para jamaah? Karena salah memaknai Idul Fitri. Yang sesungguhnya Idul Fitri, kembali makan, diartikan kembali suci. Ya. Fitri itu makan. Setelah 1 bulan kita tidak boleh makan di siang hari, nggak boleh minum, maka Aid kembali lagi kita boleh makan. Ya. Bagaimana dikatakan suci? Ketika hari raya saja mereka sibuk dengan pergi ke sana ke sini, masjidnya kosong. Dipanggil muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka nggak datang, asik makan kacang. Masih asik makan snack. Itu gimana dikatakan suci? Ya. Maka mereka para ulama salaf takut kalau amal mereka enggak diterima. Maka mereka wa yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Setelah Ramadan mereka 6 bulan, tidak cuma 1 hari, 6 bulan berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, di antaranya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, mereka berdoa. Ya. Maka mereka pantas untuk kita contoh. Sebelum Ramadan datang mereka semangat berjumpa dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang mereka giat untuk mencari kesempatan, keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, di antara pengampunan dosa, pahala yang besar, ya, dilipat gandakan amalnya dan seterusnya. Kemudian setelah Ramadan lewat, mereka berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Ya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam kondisi iman, insyaallah. Karena tidak ada nikmat dan rahmat yang terbesar dibandingkan kita mendapatkan iman. Diberi taufik kepada iman dan diberi taufik untuk bisa mengerjakan amal-amal soleh. Itulah hakikatnya orang yang beruntung. Dan dengan mendapatkan yang seperti itu, justru kita diperintah untuk senang hati kita, untuk gembira. Kalau kita mendapatkan nikmat harta, kita gak diperintah untuk merasa senang yang berlebihan. Tetapi ketika mendapatkan iman, bisa mengerjakan amal soleh, diperintah oleh Allah. Seperti yang tercantum dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Kul, katakan ya Muhammad, kandakno ya Muhammad, kanthi sebab entuk rahmati Allah, anugerah dan rahmat. Bapak Ibu para jamaah, para hadirin, rahmat itu ada 2 macam. Satu disebut dengan rahmatun ammah, rahmat yang sifatnya umum, ingkang sifatipun umum. Contohnya pun apa? Urip, wujud kita, nikmat kita diberi anggota badan komplit, diberi keamanan, rizki, bisa makan, bisa minum, menghirup udara yang segar, cahaya yang terang benderang. Ini sifatnya umum.
Dan itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, orang yang beriman, orang yang kafir, diberi itu semuanya. Diwujudkan oleh Allah. Dibentuk dalam kondisi yang sempurna. Diberi mata, diberi telinga, diberi mulut, diberi tangan, diberi kaki, diberi nyawa, diizinkan menghirup oksigennya Allah, diizinkan melihat cahayanya Allah, diizinkan menginjak buminya Allah, diizinkan meminum airnya Allah. Tidak hanya untuk orang yang beriman, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat berupa harta dunia itu untuk orang yang Allah cintai dan untuk orang yang tidak dicintai oleh Allah. Seperti yang tercantum dalam hadis rawahu al-Imam Al-Hakim. Innallaha ta'ala yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ya. Wala yu'til iman, dan Allah tidak akan memberikan iman illa man yuhibbu, kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan nikmat yang sifatnya umum, ini belum istimewa, ya. Karena padha wae jenengan nggih saged ngraosaken oksigen, mereka juga dapat atau boleh merasakan oksigen. Mereka meminum air, kita juga sama, ya. Di antara orang-orang yang beriman diberi kekayaan, kerajaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti para sahabat diberi kekayaan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain sebagainya, kaya tapi dicintai oleh Allah. Allah juga memberikan kekuasaan kepada orang yang dibenci. Siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, ya. Tapi mereka enggak dicintai oleh Allah. Ketika kita diberi iman, itulah yang namanya rahmatun khasah, rahmat yang khusus. Inilah yang istimewa. Engkang boten dipun paringaken dumateng sembarang tiyang. Engkang dipun paringaken dumateng tiyang yang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salaf zaman dulu, mereka takut kalau kehilangan iman. Dan mereka senang ketika mendapatkan iman. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan, ketika mendapatkan rahmat yang khusus tadi, hendaklah mereka bergembira, senang. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Mereka siapa? Orang yang enggak beriman. Yang dikumpulkan apa? Harta. Ya. Yang dibanggakan apa? Harta. Nikmat dunia. Sehingga mereka itu terbiasa menghina orang-orang yang beriman. Terbiasa menghina Nabi, para sahabat. Kenapa? Karena penilaiannya berbeda. Ya. Orang yang dikatakan untung dan rugi, untung dan buntung, kalau di dunia itu pandangannya berbeda-beda. Menawi tiyang ku ahli donya, tujuanipun donya, yang dicari dunia, yang dibanggakan dunia, mereka tidak akan memandang kemuliaan seorang rasul. Mereka enggak akan memandang kemuliaan para sahabat. Mereka enggak akan memandang kemuliaan orang-orang yang beriman. Mereka merendahkan.
jenengan sregep ngaji, sregep nang masjid, sregep maca Al-Qur'an. Alah opo kae? Ya ta? Nyatane nang masjid nyatane ya ekonomine cek mengkas-mengkis. Ya ta? Kita Pak. Direwangi sregep ngaji nyatane kae ya tumpakane cek klothok. Nah, misalnya. Loh itu ada ayatnya, Pak. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Zuyyina lilladzina kafaru. Orang-orang kafir itu dihiasi apa? Cinta dunia. Hayatud dunia. Sehingga mereka itu memandang indah dunia ini. Sehingga hamnya, cita-citanya, tujuannya dunia. Tangi turu mikir dunia. Urip waktune kanggo donya. Istirahat bayangkin donya. Wangsul dateng griya ngitung donya. Ngimpi donya. Gitu. Mati sing disebut donya. Naudzubillah min. Ya. Wa yasfaruna minal ladzina amanu. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman, merendahkan Nabi. Nabi aja direndahkan, apalagi cuma kita, ya. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman, tapi Allah katakan apa? Walladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang takut kepada Allah dari fuqara yang dihinakan tadi. Mereka nanti di yaumul qiyamah, fauqahum yaumal qiyamah, derajatnya di atas mereka di hari kiamat. Di mana? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Ya. Mereka di dunia dihinakan, dianggap orang yang rugi, orang yang tidak beruntung. Ya. Tetapi nanti di hari kiamat, di akhirat, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanannya, karena ketakwaannya. Karena menurut mereka kemuliaan, keberhasilan, keberuntungan di sisi Allah tidak terletak pada banyak dan sedikitnya harta. Tidak terletak pada tinggi derajatnya kedudukan di dunia, tidak. Tetapi terletak pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang mereka kejar. Maka dulu para zaman sahabat, sama-sama orang yang beriman. Mereka orang yang miskin itu meri kepada orang yang beriman, bukan karena kekayaannya, tapi karena amalnya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, mereka orang kaya pada borong ganjaran. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa Ramadan kami juga puasa Ramadan. Tetapi bedanya apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Neng ya Allah ya Rasul, tiang-tiang punika saged sedekah kanthi kelebihan harta yang mereka miliki. Kami tidak bisa. Engkang dipun meri ini tiang miskin pun mboten mergo kekayaanipun, ning orang yang kaya tapi mau beramal tadi. Sehingga mereka itu berlomba-lomba dalam amal. Ya. Bukan berlomba-lomba dalam harta, karena mereka sadar bahwa yang namanya kaya dan miskin itu adalah suatu ujian. Ya.
manusia itu diuji dengan dua kondisi dan keadaan. Satu diuji dengan kebaikan, dua diuji dengan keburukan. Kalau orang yang tidak paham, mereka akan menilai dan mengukur. Yang namanya kemuliaan itu pedomannya, barometernya adalah harta. Ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 15, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu, Allah katakan idza ibtalahu, Allah uji. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, ketika manusia diuji oleh Allah, ya, fa akramahu wa na'amahu, dia diperbanyak hartanya, diperbanyak kenikmatan-kenikmatannya. Terkadang orang itu mengatakan Rabbi akraman, tuh loh Allah wis mulyake aku. Kalau buktine rezekiku tambah detail, aku tambah sugih. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, ketika Allah uji apa? Dikurangi rezekinya, dikurangi kesehatannya. Fayaqulu rabbi ahanan, Allah itu tidak adil itu, ya. Mosok si fulan dikasih, aku nggak dikasih, gitu. Allah menghinakan saya. Itu pandangan orang-orang yang tidak punya ilmu, mengukur tinggi rendahnya derajat di sisi Allah dengan harta. Sehingga orang yang diberi harta banyak dikatakan mulia, nggak diberi harta dikatakan orang yang hina. Itu ukuran mereka. Sehingga kayak ayat tadi, orang-orang kafir itu dibias-hiasi, memandang baik, memandang agung, memandang besar kenikmatan dunia. Sehingga ketika melihat orang-orang yang beriman, mereka miskin-miskin, seperti Ibnu Mas'ud, ya toh? Dan orang-orang yang sering kelaparan, seperti Abu Hurairah, mereka itu menghina, merendahkan mereka. Dan Allah memberikan kabar gembira apa? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang bertakwa derajatnya di atas mereka. Mereka orang-orang yang miskin yang beriman di surga, fi jannatin 'aliyah, sementara orang-orang yang kafir akan dicemplungkan ke dalam neraka. Hartanya untuk menyiksa mereka, ya, kalau mereka tidak beriman. Dan Allah tutup dengan ayat bagaimana? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki, melapangkan rizki yang banyak tanpa hitungan. Coba dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah melapangkan rizki kepada hambanya yang dia kehendaki. Dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang tidak dia cintai, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan keamanan di lingkungan kita. Mriki aman apa mboten? Aman nggih. Ini aman itu nyaman mboten? Nyaman. Aman itu gandengannya dengan nyaman. Jenengan sehat mboten? Sehat mboten, Bu? Sehat. Nek mboten sehat mboten tindak mriki. Maupun sahur derek. Mumpun. Mengke pun enten sing disiapi nggih buka dereng. Sampun. Berarti dinten punika sampun wonten daharan ingkang dipun siapaken. Pun enten nggih? Alhamdulillah. Nek tiga niki mlumpuk dumateng kula panjenengan sami. Nggih.
niku kenikmatan kang ageng sanget. Mboten nate rawi al-Imam Al-Bukhari, al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Sing sapa wonge ana wanci esuk nemoni ana lingkungane keluargane kondisi aman. Cici. Mu'afan fi jasadihi, jasate sehat walafiat. Ya, kondisi aman, awake sehat, indahu kutu yaumi. Dia masih memiliki apa yang dia makan di hari itu. Aman, sehat, mangan. Telu. Aman, mriki aman, sehat, jenengan sehat, mangan terus enggak ada darah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi paring panjen faka'annama hizat lahu dunya. Seolah-olah dunia ini dikumpulkan untuknya. Masya Allah. Ya. Berbeda dengan orang yang cuma diberi dua. Contoh, kaya, sehat, tapi kondisi tidak aman. Banyak perampokan, banyak pembegalan, banyak pemalingan, banyak pembunuhan. Ya. Maka orang yang kaya itu orang yang paling takut mungkin. Diincim dia. Si kaya metune kapan? Jam piro? Dirindek. Gitu. Duitnya ukah kaya. Gitu. Tidak tenang hidupnya. Kondisi tidak aman. Banyak penjarahan. Orang tidak punya akhlak, tidak punya adab. Di siang bolong pintu didobrak, dirampok, nggak takut sama aparat keamanan, gitu. Betapa mengerikan kondisi seperti itu. Maka orang kaya, orang yang takut, ya. Kondisi tidak aman, ya. Jadi tidak sempurna. Atau aman, kaya, tapi tidak sehat. Aman, sugih ning loro-loronen, ngatang-ngatang ning rumah sakit, diinfus, ya, nopo-nopo mboten doyan, tapi duitnya banyak, kondisi aman. Pak, sate pak, ngersake nopo pak, darah sing paling enak piyambak. Ora nduk le, aku banyu putih wae kabeh rasane pahit. Sekei pare sisan wae. Ya kan sisan pahit gitu. Loh, itu duitnya banyak, miliaran, triliunan. Tapi ndak doyan apa-apa. Ndak guna itu. Ya berguna kalau memang dia orang yang beriman, le sedekahno, le infakno kan gitu. Wakafno, itu nak iman. Kalau tidak, cuma jadi simpenan. Ya. Aman, sehat, ning randidit. Pripun Bu? Kondisi aman, sehat, ning ora ndek duit nggo tuku beras. Ora ndek duit nggo tuku lawuh. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak sedih mboten? Gua anakku mangan apa? Tak golek rono, golek utangan ra dipercaya. Gitu. Soale kayak aku balekke ora. Gitu. Ya. Ini kondisi. Mila menawi 3 niku mlumpuk dhumateng kula panjenengan sami. Niku nikmat ingkang ageng sanget mangkatah kata syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan niki ingkang kathah kita raosaken lan sekedhik tiyang kang nyadari. Sekedhik sanget tiyang yang nyadari kondisi mekaten punika.
Lajeng Bapak Ibu para jamaah, bangsa dumateng ngajeng kula wau. Babagan keberuntungan dan kerugian, untung dan buntung. Wonten ngalam dunya punika penilaianipun benten-benten. Pandangannya berbeda-beda. Maka Kanjeng Nabi tidak lepas dari cemoohan. Sekarang Nabi itu kurang apa? Orang yang terbaik, manusia terbaik, akhlaknya paling baik, akidahnya paling lurus, orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya paling tinggi derajatnya. Neng tengah alam dunya diasorke dening tiang-tiang ahli dunia. Wonten surat Al-Baqarah ayatipun 13. Allah paring pangandikan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, ketika diperintahkan kepada mereka, imanlah kamu seperti manusia itu. Siapa? Nabi dan para sahabatnya. Apa jawaban mereka? Aku kon iman kaya kae. Kon iman kaya wong bodoh-bodoh kae. Loh, Kanjeng Nabi sahabat diarani wong bodoh. Maka Allah rendahkan mereka. Ala innahum humus sufaha, mereka itu yang bodoh. Ya, yang rendah akalnya. Tetapi mereka tidak sadar. Dulu ketika Kanjeng Nabi berangkat perang sama sahabat, orang-orang munafik merencanakan jahat di kota Madinah. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-8. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya. Mereka mengatakan, siapa itu orang-orang munafik? La irja'na ilal Madinah, kalau seandainya mereka balik ke Madinah, siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Seandainya nanti pulang dari perang kembali ke Madinah, mereka akan diusir oleh orang-orang yang mulia, ya. Akan ditundung minggat oleh siapa? Kata mereka, la yukhrijanal a'azzu minha al-adzal. Yang dimaksud al-azzu oleh mereka siapa? Orang-orang munafik, menyebut dirinya mulia. Al-adzal siapa? Orang yang rendah. Mereka menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat orang yang rendah. Ya. Allah katakan apa? Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang namanya kemuliaan itu hanya milik Allah, kemudian Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu orang yang tidak faham, gak ngerti. Mereka merasa mulia. Jadi Kanjeng Nabi, para sahabat direndahkan di dunia. Ya. Kenapa? Karena keimanan, kesemangatan dalam beramal soleh. Mereka direndahkan. Juga tersebut dalam surat Al-Mutaffifin contohnya. Ayat yang ke-29 sampai 32. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya.
Sesungguhnya orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka selalu mengejek kepada orang-orang yang beriman. Yataghomazun, baik dengan matanya dibelek-belek nih, dengan bibirnya dijudir-judir ke. Ngene Pak. Awak niki lho Pak. Kabeh iso kanggo ngece. Kenapa nggih? Mripat dicelekke, lambe dijudirke, irung dicengirke. Kenapa nggih? Kuping di jereng dicembeng. Apa? Apa Mas? Itu menghina. Balena meneh. Ya ta? Ilat gumeleti, jempol, ya ta? Driji, macam-macam. Sampai nun sewu pantat saja untuk ngece, meledingi, gitu. Nah, itu kebiasaan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang-orang yang beriman melewati di hadapan mereka, mereka mengejek, menghina, ya, dengan isyarat-isyarat tubuhnya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka kembali kepada konco-konco wedangannya, kalau orang bahasa Bluro, atau konco ngopi, ya toh, konco majlas kalau bahasa sana. Wa idzan qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin. Ketika mereka kembali kepada konco-konconya, majlasnya. Zaman dulu Pak, di Madinah itu ada tempat untuk majlas. Mereka terbiasa untuk duduk bareng ngobrol. Di pinggir Masjid Nabawi itu masih ada sampai sekarang. Tempat untuk majelis berkumpul. Ya. Itu orang-orang yang beriman juga berkumpul. Mereka punya perkumpulan. Nek basa wong sakniki kanca wedangan. Kanca ngopi, gitu. Ya. Kanca nyakruk. Ya. Sak komunitas. Ya. Kanca gues. Napa meleh? Pokoknya macam-macam. Komunitasnya sendiri-sendiri kalau zaman sekarang, sesuai dengan kemajuan zamannya masing-masing. Mereka merasa bangga, merasa senang, telah berhasil apa? Telah berhasil menghina orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu, ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan haula ila dhallun. Mereka itu orang-orang sesat. Coba, Kanjeng Nabi dan para sahabat dikatakan sesat, gitu. Kalau kita Pak, Bu, nek awake dhewe niki darani wong sesat, niku lumrah, gitu. Sebab sing nilai niku tiyang sakniki. Oh jaman dhisik niku lho. Sebelum Kanjeng Nabi diutus jadi nabi, mereka sudah tahu kejujuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjuluki As-Siddiq Al-Amin. Tetapi meskipun demikian mereka menghina. Ya. Setelah diangkat jadi Rasul, mereka tambah gencar penghinaannya. Dicabut gelar Siddiq Al-Amin itu. Ya, diganti dengan Al-Kadzab, Sahirun, Kahinun, Majnunun. Muhammad ki wong edan. Muhammad ki wong tukang sihir. Syairun, tukang syair. Itu omongan mereka. Ya. Kanjeng Nabi dan sahabat direndahkan. Itu penilaian di dunia. Ya. Apakah seperti itu yang benar? Tidak. Yang benar bahwasanya ketika manusia hidup di dunia pasti akan mengalami dua di antara satu. Kalau nggak mendapatkan nikmat, ya mendapatkan musibah.
Dua di antara satu. Ya. Tapi terkadang musibah jadi nikmat bagi orang yang tahu. Gitu. Nikmat yang lebih besar, meskipun tidak diharap. Ini. Maka bagi orang-orang yang beriman seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh elok tenan sifatnya orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh perkaranya kok baik semuanya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, sifat yang seperti itu tidak akan dimiliki kecuali orang yang beriman tok. Apa Bapak Ibu? In asabathu sarra syakara fa huwa khairun lah. Ketika orang yang beriman itu mendapatkan sarra, kenikmatan, kelonggaran, kekayaan, kesehatan dan semisalnya nikmat yang dikatakan yang baik tadi, dia akan bersyukur kepada Allah. Fa huwa khairun lah, itu baik baginya. Wa inna asabathu dharra, ketika diuji dharra, sakit, rezekinya disudo, sehatnya disudo, ya, hidupnya naik turun, maka dia sabara, bersabar, dan itu fahuwa khairun lah, itu baik baginya. Maka Bapak Ibu para jamaah, secara pasti Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum. Ayat ini diawali dengan lam takkid dan nun takkid. La ini penguat. Walanabluwanna. Ya. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Bapak Ibu para jamaah, yang namanya orang yang beriman itu pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Mbuh cilik, mbuh gede, mbuh enteng, mbuh abot. Tetapi kita tidak meminta. Kita mboten nyuwun dumateng ujian. Sebab nek dipun paringi kok gak ra kuat. Mang nyuwun keselamatan, nyuwun kesehatan, nyuwun kelancaran, nyuwun gampil. Nggih, niku mawon saya disuwun. Apa nyuwun musibah? Ya Allah, aku minta musibah. Jangan. Ya. Minta yang baik-baik saja. Ya. Tapi Allah katakan bagaimana? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian sedikit dari rasa takut keweden. Wedi BBM nak munggah, takut ada berita, ada krisis, mau ada resesi, gitu. Katanya negara sana sudah gini, gimana Indonesia? Terus kita nanti gimana? Gimana perusahaan kita? Lek gaji karyawan piye? Diambang-ambang apa namanya? Dia mendapatkan bayangan-bayangan rasa takut, diambang ketakutan. Itu ujian. Tapi Allah katakan bisyai'in, sedikit saja, tidak terus menerus rasa takut. 2, wal ju'i, rasa lapar. Maka kita puasa ini dilatih untuk luwe, ya toh? Biar kita hikmahnya apa? Biar juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang miskin ketika mereka tidak mendapatkan makanan di siang hari. Ya. Itu saja Allah akan memberikan pahala yang besar. Maka nanti insyaallah akan saya singgung tentang modalnya mau habis. Cepat mentek 5:30. Nanti jam pinten, Pak? Nanti jam pinten nggih? Kurang berapa menit? 15 menit lagi insyaallah. Ya, saya lanjutkan. Apa tadi? Rasa lapar.
Ya. Dan ini ujian yang kecil. Mulai dari subuh sampai maghrib. Mereka orang-orang miskin kadang tidak makan 3 hari 3 malam. Kanjeng Nabi itu sampai perutnya diganjel batu. Para sahabat itu sampai diganjel waktu, Pak. 3 hari nggak makan. Coba bayangkan kita, ya, banyak nggak Ramadan ini ketika Allah syariatkan puasa, mereka orang Muslim, tapi di jalan masih ada orang yang seruput, telap-telep, kecas-kecis, kesehatan mboten, Pak? Kathah mboten? Kathah. Itu ujian yang sedikit. Itu saja Allah akan menyediakan keutamaan. Ya. Wa naqsan minal amwal, kita akan diuji dengan kekurangan harta. Kondisi kita tidak tetap. Sok duwe, sok mboten. Sok nek perlu didol. Maya anak sekolah, ya toh, gelem ra gelem kendaraane didol. Ya toh? Misalnya anak ngeragati anak kuliah daftar ulang pirang-pirang, mau nggak mau kan gitu. Ini contoh. Ada yang anak yang sekolah itu orang tua jual sawah, ya, gue minter ke anaknya nih bahasa mau Jawa ngeten niku. Diuji dengan kekurangan harta, dan ada yang lebih parah lagi. Mereka betul-betul miskin. Wal anfusi, diuji dengan kekurangan jiwa di antara anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Entah suaminya dulu, entah istrinya dulu, atau mungkin anaknya dulu, atau orang tuanya dulu. Itu semua kehendak Allah. Kita nggak tahu. Tapi itu ujian. Tapi Allah katakan gimana? Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bagaimana? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ketika mendapatkan musibah dia mengatakan inna lillah, awake dhewe iki darbe Allah. Seperti kalau kita mendengar orang mati, itu enak wong mati inna lillah. Jadi dililing napa nih, Pak? Terkadang orang mendengar kematian mengatakan innalillah, sing diiling-iling wong sing mati. Padahal sing bener niku pripun? Sing bener niku kematian itu mengingatkan kita juga innalillah. Aku iki uga darbe Allah. Saya ini juga milik Allah. Kita ini milik Allah. Artinya apa? Kita juga akan mati. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita juga akan kembali kepada, cuma rata-rata orang-orang itu ketika mendengar kematian, innalillah, si fulan ki mati. Lah, wingi bar wedangan karo aku ki. Dia cepat mati yo. Namanya kematian itu di tangan Allah. Si fulana mati, gak kena apa? Ya ora kena apa-apa. Lah. Ya. Seharusnya yang namanya kematian itu ketika kita mengatakan innalillah itu kembali kepada diri kita. Kita itu juga sewaktu-waktu akan menghadapi kematian seperti mereka. Nah, para jamaah dalam ayat ini Allah sendiri mengatakan apa? Akan menguji mereka. Ini menunjukkan serba kecukupan. Ini menunjukkan kekayaan, kesehatan, dan seterusnya. Itu belum tanda kemuliaan, keberuntungan belum. Ya. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi." Ketika aku menguji hambaku, saya ambil kedua matanya alias buta.
fasabara, tapi dia bersabar. Awattuhu minhuma al-jannah yuridu al-ainaini. Ya. Ketika aku menguji hambaku, saya ambil kedua matanya, saya butakan kedua matanya, tapi dia bersabar, saya akan mengganti keduanya dengan surga. Ini menunjukkan para jamaah, ketika pandangan secara umum orang itu dianggap hina, menurut Allah belum tentu hina. Ya. Contoh lagi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung dengan besar kecilnya ujian, berat ringannya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya ketika Allah ingin mencintai seseorang kan mengujinya terlebih dahulu. Fa in radiya falahu ridho. Kalau dia diuji dengan ridho, diuji oleh Allah, dia ridho, maka Allah pun akan ridho. Wa in sakhito falahu sukhtu. Ketika diuji dia marah, dia enggak terima, dia muring-muring, ya toh? Dia ngomel-ngomel, maka Allah pun juga akan marah. Maka para jamaah, yang namanya orang rugi itu bukan kok orang itu miskin, bukan kok orang itu tidak punya harta, bukannya ketika usaha dia itu bangkrut, enggak. Tetapi orang yang rugi adalah orang yang ketika di dunia mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengerjakan amal soleh, mereka tidak sholat, ketika Ramadan mereka tidak puasa, tidak qiyamul lail, tidak mau sedekah. Yang beruntung adalah ketika di bulan Ramadan ini mereka berpuasa, mereka sholat, qiyamul lail, qiraatul Quran, memperbanyak sedekah dan memperbanyak amal-amal soleh. Karena mereka tahu ketika mereka berpuasa Allah akan menyediakan banyak keutamaan termasuk ampunan. Contoh dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. Allah katakan apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Termasuk orang yang puasa. Wasaimina wasaimat, orang yang puasa laki-laki perempuan, Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Orang yang beruntung ketika di bulan Ramadan mereka berpuasa. Orang yang rugi ketika mereka tidak puasa, sehingga ketika keluar dari Ramadan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Jibril telah mendatangi saya. Faqala Jibril, ya Muhammad, man adraka Ramadhana fa kharaja falam yughfar lah fa mata fatakhala an-nar fa ab'adahu Allah faqul amin faqultu amin. Ketika saat di atas mimbar, Jibril mendatangi saya dan mengatakan, ya Muhammad, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia melewati bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, kalau dia mati dia masuk neraka.
Semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin ya Muhammad. Fakultu amin, aku katakan amin. Ya. Orang yang berpuasa saja masih takut, khawatir kalau puasanya nggak diterima. Orang yang sudah sholat saja takut, khawatir sholatnya nggak diterima. Orang yang sudah memperbanyak qiraatul Quran, mereka takut kalau bacaan Al-Qurannya nggak diterima. Bagaimana dengan orang yang ketika bulan Ramadan mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, apalagi baca Al-Quran, mereka sombong, petendang-petendeng, kemaki kemelindi, surupat suruput, telap telep, ya, KTP-nya Islam, ya, ditanya suruh murtad, oh enggak mau, saya Islam, tapi enggak mau sholat, enggak mau puasa, rugi. Itulah hakikatnya orang yang rugi di situ. Ya. Orang ketika menjumpai momen-momen yang penting, mereka tidak memanfaatkannya. Termasuk momen penting ketika kita hidup sekali di dunia. Ya. Ketika kita menjumpai Ramadan setahun cuma sekali, tetapi tidak memanfaatkan momen kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu nanti menyesalnya ketika sakaratul maut. Ya, dia orang kaya, menyesalnya ketika sakaratul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabbi, mengapa engkau tidak mengundurkan nyawaku sesaat saja? Aku ingin sedekah ya Allah, ingin infak, ingin wakaf, agar aku jadi orang yang soleh ya Allah. Ya. Rabbirji'uni la'alli amalu salihan fima tarakt. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya Allah ya Rabbi, sudilah engkau mengundurkannya aku sesaat saja. Aku ingin amal soleh ya Allah, yang kemarin aku tinggalkan ya Allah. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong. Nek bosan wong blorong getebus. Nggih, Pak. Getebus itu. Nggih. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapannya ada barzakh, dinding yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat, namanya barzakh. Sehingga orang mati tidak bisa kembali ke dunia. Itulah hakikat orang yang rugi. Sampai nanti di padang mahsyar di hadapan Allah, dia menggigit tangannya, menyesal. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, Allah berfirman, yauma ya'adul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, celakaku ya Allah. Ya. Alangkah baiknya seandainya aku dulu di dunia mengikuti jalannya Rasul. Para jamaah, orang yang beruntung, orang yang tidak rugi adalah Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul. Ya. Sampai nanti dicemplungkan ke neraka, wajahnya dibolak-balik di neraka, mereka masih meminta kepada Allah, berangan-angan. Apa angan-angannya? Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66, 67. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan, duh alangkah baiknya ya kalau seandainya aku di dunia dulu mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya.
Wa qalu ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka menyebutkan sebabnya, ya Allah ya Rabb kami, aku dulu di dunia mengikuti pemimpin kami, tetapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Jadi intinya gimana Bapak Ibu? Wong sing untung niku sinten? Rasul dan para pengikutnya. Orang yang beriman, yang mau beramal soleh, entah itu orangnya kaya ataupun pejabat atau tidak jadi pejabat. Yang rugi itu siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Penutup, Allah berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya innal insan ay kullul insan jinsul insan, seluruh manusia itu rugi. Sing dadi pejabat atau tidak, kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan, mereka akan rugi. Yang tidak rugi hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nggak peduli dia itu orang kaya ataupun miskin. Ya, para jamaah, karena waktu mohon maaf. Ya, sebagai penutup akhir, ini ada radio tadi dibagikan. Cara nyalakan tinggal on, pencet yang paling pinggir sini. Ini radio Mas FM 88,0 FM. Sampai di sini insyaallah, silakan dimanfaatkan. Semoga Allah memberikan barokah kepada muslimin, dan semoga minta doanya semoga radio kita eksis ya sampai hari kiamat. Yang berikutnya ada salam dari, mungkin panjenengan kenal Pak Surono yang ada di Jakarta. Dia kerja di Kementerian Olahraga ya. Rumahnya di Banjar mana ya? Oh sana ya. Jadi tetap salam untuk teman-teman yang di Blora. Demikian yang saya sampaikan, karena sudah adzan, mohon maaf. Ada benarnya semua datang dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang keliru dan salah, semua dari saya sendiri, dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah SWT. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk stiker bisa ditempel di, mungkin di masjid atau di mana, di helm dan sebagainya. Di belakang ini misalnya ada orang baca helm toh 88,0 FM. Mana? Penasaran? Akhirnya disetel ya toh. Ini Anda termasuk dakwah ya. Demikian.